Pemerintah memberikan kelonggaran untuk sejumlah usaha kecil menengah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Perpanjangan waktu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di sejumlah daerah membuat masyarakat cemas. Rempah-rempah menjadi solusi untuk menjaga tubuh tetap bugar banyak dicari di masa pandemi. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Pemerintah daerah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berencana mengagendakan pemeriksaan tes usap antigen massal dalam waktu dekat. Untuk mendeteksi sebaran penularan kasus COVID-19 di masyarakat, pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana akan melakukan tes usap antigen massal di beberapa lokasi di daerah itu. Koordinator Lapangan Penerapan Protokol Kesehatan Tanjung Pinang, Suryadi, pada Senin 26 Juli 2021 mengatakan, rencana pemeriksaan tes usap antigen massal tersebut akan dilaksanakan secara mendadak. Ia menambahkan, tes usap COVID-19 itu dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi penyebaran COVID-19 secara dini di tengah masyarakat. Terkait persiapan, Pemkot Tanjung Pinang akan melakukan rapat bersama tim Satgas COVID-19. Kapan tuh Pak ya? Nanti ya nggak boleh dikasih tahu lah. Nggak, maksudnya persiapan kita tuh? Rencananya ada nggak di Kita Tanjung Pinang kan, sendiri? ya sekarang kan sudah ada pelonggaran, tapi kita juga ada harus ada kontrol ya ke masyarakat supaya jangan ya tujuannya jangan sampai orang yang bergejala atau menderita keluar makan minum dan lain sebagainya. Sifatnya nanti kan di soal edaran kita dapat ya, jadi nanti sifatnya temporer, kemudian lokasinya juga bisa berpindah-pindah, nanti kita lihat berdasarkan situasi di masyarakat aja. Secara random. Untuk pelaksanaan testing, tracing, dan treatment sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021, menurut Suryadi, Kota Tanjung Pinang sudah melebihi target yang ditentukan Mendagri, yakni sebanyak 468 orang per hari. Hanya soal mekanisme input di sistem NAR namanya, New All Record yang ada di Kemenkes itu yang sedang kita dorong dan sudah membaik. Karena klinik kita tuh ada lebih dari 20-an yang swasta, belum lagi puskesmas, 7 puskesmas semua melakukan testing. Jadi itu yang sekarang kita dorong. Kalau itu nggak ada persoalan, dulu semakin banyak semakin bagus. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM hingga 2 Agustus 2021. Salah satu perubahan dalam aturan PPKM, sejumlah usaha kecil menengah diperbolehkan buka. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM hingga 2 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM ini memberikan kelonggaran terkait aktivitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers Minggu 25 Juli menyatakan, pelonggaran aktivitas dan mobilitas level 4 diberlakukan untuk usaha kecil seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan hingga bengkel kecil. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan operasional transportasi umum dengan kapasitas hingga 50%. Saya ulangi, pelanggaran terhadap aturan ini akan kami tindak dengan tegas. Misalnya industri yang tidak memenuhi ketentuan, kami akan peringatkan. Kalau tidak, kami akan beri sanksi, mereka berhenti berproduksi. Tentunya semua itu dilakukan secara persuasif untuk memenuhi ketentuan karena ini dari kita untuk kita. Dan apa yang kita lakukan ini akan menyelamatkan juga semua kita. Luhut menambahkan, pasar rakyat yang menjual kebutuhan sembako harian juga diperbolehkan buka kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara pasar rakyat yang menjual selain dari kebutuhan pokok diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimum 50% dengan pembatasan waktu hingga pukul 15. Untuk warung makan, lapak jajan yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diperbolehkan buka hingga pukul 20 malam dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Khusus untuk PPKM level 3, pemerintah mengizinkan pelaksanaan resepsi pernikahan dengan kapasitas tamu undangan 20 orang dan tamu dilarang untuk makan di tempat. Sementara tempat ibadah diperbolehkan menggelar kegiatan dengan kapasitas 20%.
Sedangkan untuk pusat perbelanjaan atau mall diperbolehkan buka dengan kapasitas pengunjung maksimal 25% dan waktu buka hingga pukul 17. Saat ini, total 95 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4 di Jawa Bali, sementara PPKM level 3 diterapkan untuk 33 wilayah di Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Peran orang Indonesia di balik penemuan vaksin AstraZeneca menjadi viral setelah Menteri Erick Thohir melakukan live streaming dengan Indra, anggota tim penemu vaksin AstraZeneca. Puluhan juta penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksin AstraZeneca. Namun siapa sangka, di balik penemuan vaksin asal Inggris itu, ternyata ada peran penting dari seorang warga negara Indonesia. Pria itu bernama Indra Rudiansyah, mahasiswa S3 di Universitas Oxford. I'm from Indonesia and I'm third year diploma student in General Institute. Mostly Indra menjadi salah satu mahasiswa terpilih untuk ikut meneliti uji klinis vaksin AstraZeneca yang dipimpin oleh Profesor Sarah Gilbert. My lab's been working on vaccines against what we call outbreak pathogens for a while. Indra yang menamatkan studi S1 dan S2-nya di ITB ini juga merupakan karyawan BUMN di perusahaan Bio Farma. Dalam sebuah tayangan live di Instagram bersama Menteri BUMN Erick Thohir yang saat ini viral, Indra menceritakan awal mula dirinya bergabung dalam penelitian vaksin AstraZeneca. Nah, kebetulan di Oxford itu mereka punya platform vaksin viral vector, dan menurut saya itu hal yang baru, saya belum pernah belajar sebelumnya. Dan terus kamu gabung gitu? Ya, jadi akhirnya saya Diajak atau gabung? kalau saya gabung Pak, jadi Oke. Sebelum pandemi COVID-19, ia tergabung dalam penelitian vaksin malaria. Namun saat pandemi datang, akhirnya ia mendaftar dan bergabung dalam riset vaksin AstraZeneca. sebaiknya saya risetnya bidang apa ya Pak? Waktu itu pilihannya memang yang benar itu three disease Pak, malaria, HIV sama TB, karena ada mayoritas kebanyakan di Indonesia seperti itu, salah satu tertinggi kan. Dalam video itu, Menteri Erick Thohir berharap Indra segera pulang usai menamatkan pendidikannya pada Oktober tahun ini dan membantu Indonesia mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Rencana kapan balik? Kalau semuanya lancar, insya Allah Oktober tahun depan saya pulang Pak. Ya, dan mudah-mudahan juga ketika balik bisa bantu nih Indonesia ya. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. Jagat selebriti sedang tertuju ke artis cantik Jessica Iskandar. Gara-gara foto seksi Jessica terpajang di Instagram miliknya, serbuan komentar dari netizen langsung berdatangan. Maunya ingin memberi dukungan melawan pandemi COVID-19 di akun Instagram, Jessica Iskandar malah mendapat berbagai kecaman dan juga nasihat dari netizen. Bukan karena statementnya melawan pandemi COVID-19, tapi dari cara berpakaian Jessica yang dinilai netizen vulgar dan seksi-seksi. Dalam foto itu, Jessica Iskandar mengenakan baju terusan warna coklat dengan 4 kancing bagian atas terbuka. Diunggah dari akun Instagram, Jessica Iskandar memposting foto dengan 4 kancing atas bajunya yang terbuka. Dalam postingannya, wanita yang berumur 33 tahun ini menulis semangat PPKM-nya, "We can do it." Beberapa saat kemudian, unggahan foto seksi Jessica Iskandar tersebut langsung banjir komentar. Hingga berita ini diturunkan, unggahan foto Jessica sudah mendapatkan like sebanyak 253.000 dan 3.423 komentar. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Pengamat penilai kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah hingga 2 Agustus 2021 mendatang akan menimbulkan kecemasan masyarakat, khususnya dari pelaku usaha. Dampak perpanjangan waktu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM level 4) dinilai akan menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Psikolog asal Kota Batam Mahmud Shaltut mengatakan, setidaknya ada 2 kecemasan yang menghinggapi psikologi masyarakat. Pertama, kecemasan kesehatan, dan kedua, kecemasan ekonomi. Kecemasan kesehatan adalah ketika masyarakat merasa cemas terhadap penularan COVID-19.
Sedangkan kecemasan ekonomi adalah ketika masyarakat merasa khawatir akan ekonominya yang tidak tercukupi. Untuk itu, pemerintah daerah yang menerapkan PPKM level 4 diminta agar memberikan sejumlah kepastian yang dapat menenangkan masyarakat. Tentu saja dampak pandemi ini, kecemasan masyarakat ini semakin tinggi, ya, karena ada paling tidak mengalami dua kecemasan. Yang pertama adalah kecemasan terhadap COVID ini yang tidak reda, yang terus ada varian ini, dan itu membuat masyarakat cemas sebetulnya. Psikolog asal Batam itu menjelaskan, terdapat beberapa hal untuk mengatasi kecemasan yang terjadi kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus memberikan informasi yang realistis. Salah satunya membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan sejumlah kepastian. Tentu saja peran pemerintah daerah tentunya di sini, di Tanjung Pinang, di Batam. Ya, selain memberikan informasi yang pasti, tentu saja ini kepercayaan ya. Kepercayaan masyarakat ini sangat-sangat membutuhkan shift pada perasaannya, ditenangkan gitu. Oke, kalau pemerintah tolong bahasa-bahasa yang baik, tidak bahasa-bahasa yang menakut-nakuti masyarakat sehingga masyarakat bertambah cemas, ataupun memberikan perlindungan kepada mereka dari sisi ekonomi, itu juga seperti itu. Kemudian dari sisi psikologis mereka, tolong diayomi masyarakat, dikasih kepastian. Penerapan, ya penerapannya tolong yang betul gitu. Dengan disiplin ya disiplin. Jangan hanya istilah-istilah saja, nanti istilah ini, istilah itu. Itu masyarakat tuh ketidakpercayaan ini yang menimbulkan masyarakat itu ada yang semakin cuek. Yang cuek, yang cemas semakin cemas. Padahal di depan mata dampaknya memang benar-benar terasa yang saya katakan tadi. Dan kenyataannya sekarang banyak teman-teman dari kita ini terancam PHK misalnya. Kemudian penghasilannya menurun drastis. Itu realistis itu. Itu realistis. Kemudian kalau tinggal di rumah terus, otomatis kan perlu bantuan. Bantuannya juga harus realistis dong. Jangan dipolitisasi, ada kepentingan-kepentingan ini. Kemudian tidak merata. Ini masyarakat risau nih. Makanya itu kecemasan-kecemasan itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah, baik provinsi maupun di daerah, tentunya kalau kita bicara daerah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UNews mengabarkan. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kota Tanjung Pinang hingga 2 Agustus mendatang. Namun aturan penerapan PPKM level 4 ini tak seketat sebelumnya. Pemerintah memberikan kelonggaran aktivitas bagi usaha kecil seperti kedai kopi, pasar rakyat, rumah makan, hingga pertokoan. Beberapa pelaku usaha seperti kedai kopi di Tanjung Pinang terpantau mulai menata meja dan kursi Senin 26 Juli. Persiapan tersebut dilakukan setelah pemerintah memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan pelaku usaha skala kecil membuka usahanya. Koordinator Lapangan Penerapan Protokol Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Surjadi mengatakan, meskipun diberikan kelonggaran, pemerintah kota tetap mengatur mengenai pembatasan waktu operasional, kapasitas meja, kursi, dan penerapan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa pelonggaran ini tidak berarti bahwa seolah-olah kita sudah selesai persoalannya. Ini persoalan pandemi ataupun level 4 COVID Tanjung Pinang masih belum baik-baik saja lah gitu ya. Ada penyediaan, ada kapasitas, ada yang 25%, 50%, ada yang pengaturan jam, ada yang penerapan prokes gitu, ada yang sifatnya pengaturan operasional dan lain. Sementara Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Endang Abdullah mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden Indonesia, kelonggaran PPKM level 4 diberikan sebagai solusi yang diambil pemerintah untuk meringankan persoalan ekonomi dan kesehatan yang harus berjalan beriringan. PPKM level 4 ini dengan adanya ke tambahan-tambahan kemudahan, karena ekonomi juga harus berjalan. Salah satunya gimana Pak? Ya salah satunya misalnya warung ya Mas ya.
25%. 25%, terus juga katanya di situ 20 menit boleh duduk, boleh mengkonsumsi. Jadi ini ada kemudahan-kemudahan dari sektor UMKM kita. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kota Tanjung Pinang hingga 2 Agustus mendatang. Namun aturan penerapan PPKM level 4 tak seketat sebelumnya. Pemerintah memberikan kelonggaran aktivitas bagi usaha kecil seperti kedai kopi, pasar rakyat, rumah makan, hingga pertokoan. Beberapa pelaku usaha seperti kedai kopi di Tanjung Pinang terpantau mulai menata meja dan kursi Senin 26 Juli. Persiapan tersebut dilakukan setelah pemerintah memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan pelaku usaha skala kecil membuka usahanya. Koordinator Lapangan Penerapan Protokol Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Surjadi mengatakan, meskipun diberikan kelonggaran, pemerintah kota tetap mengatur mengenai pembatasan waktu operasional, kapasitas meja, kursi, dan penerapan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa pelonggaran ini tidak berarti bahwa seolah-olah kita sudah selesai persoalannya. Ini persoalan pandemi ataupun level 4 COVID Tanjung Pinang masih belum baik-baik saja lah gitu ya. Ada penyediaan, ada kapasitas, ada yang 25%, 50%, ada yang pengaturan jam, ada yang penerapan prokes gitu, ada yang sifatnya pengaturan operasional dan lain. Sementara Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Endang Abdullah mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden Indonesia, kelonggaran PPKM level 4 diberikan sebagai solusi yang diambil pemerintah untuk meringankan persoalan ekonomi dan kesehatan yang harus berjalan beriringan. PPKM level 4 ini dengan adanya ke tambahan-tambahan kemudahan, karena ekonomi juga harus berjalan. Salah satunya gimana, Pak? Ya, salah satunya misalnya warung ya, Mas ya. 25%. 25%, terus juga katanya di situ 20 menit boleh duduk, boleh mengkonsumsi. Jadi ini ada kemudahan-kemudahan dari sektor UMKM kita. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi dan Tommy Yandra, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan U-News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.